Sidang untuk perkara nomor 3 dan nomor 4 garis miring PU garis datar 19 Romawi 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para pemohon tadi sudah di absensi oleh bagian kepanitraan sehingga kita tidak perlu lagi untuk meminta memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh panitra bahwa para pemohon sudah dicek kehadirannya. Tapi sebelum kita memberi kesempatan kepada pemohon, kami ingin menyampaikan atas nama lembaga, menyampaikan permohonan maaf karena untuk penanganan PUU tertunda kurang lebih 2 bulan karena Mahkamah melaksanakan tugas untuk penanganan sengketa pilkada. Kami berusaha begitu selesai penanganan sengketa pilkada, kami langsung segera menangani pengujian undang-undang ini. Baik, untuk yang pertama, pemohon nomor 3, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak perlu dibacakan semua. Dan disampaikan pokok-pokoknya saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan siapa. Baik, yang mulia, saya dari pemohon nomor perkara 03 akan menyampaikan tentang pokok-pokok permasalahan yang berdatangan di bawah ini. Nama Sudarto, jabatan dan organisasi sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Persebaya SSI. Lanjut pemohon 1, yang kedua Bapak Yayan Supyan, jabatan sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat SPSI. Selanjutnya sebut sebagai pemohon kedua. Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman berdasarkan keputusan Munas Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman seluruh Indonesia nomor Cap 12 garing Munas 5 garing FSPSI garing 4 garing 2015 tentang penetapan posisi Majelis Pertimbangan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja seluruh Indonesia periode tahun 2015 tahun 2020 dengan akte nomor 17 tanggal 24 Agustus 2015 tentang pernyataan keputusan musyawarah Munas 5 Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman seluruh Indonesia yang dibuat oleh Notaris Bapak Sabrudin dan keputusan Rapimnas 6 FSPSI tahun 2020 nomor 006 garing Rapimnas 6 garing FSPTMM SPSI garing Romawi 9 garing 2020 tentang perpanjangan masa bakti FSPTM SPSI dan nomor bukti pencatatan dari Departemen Kerja Kantor Kota Medan Jakarta Selatan nomor 109 garing Romawi 5 garing N garing Romawi 7 garing 2000 tanggal 30 Juli 2001 serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja seluruh Indonesia disingkat FSP RTMM. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang pertama Andri SHFH, kedua Yus Ruslan SH, yang ketiga Muhammad Subeki SH, yang keempat Irwan Hidayat SHMH, yang kelima Billy Hatorangan SH. Seluruhnya para advokat seluruh warga Indonesia berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Rokok Tembakau Makanan Minuman disingkat LBH RTMM yang beralamat di Jalan Ciracas nomor 09A RT 5 RW 6 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur 13740
berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 November para pemohon. Dengan ini para pemohon mengajukan permohonan pengujian material bagian kedua bab 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020) nomor 45 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573. Selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan para pemohon, lebih dahulu kami uraikan fakta-fakta hukum, kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan kedudukan hukum legal standing dan kerugian konstitusional para pemohon sebagai berikut. Fakta hukum Saudara pemohon untuk dianggap dibacakan. Ya, dianggap dibacakan saja fakta hukumnya ya. Langsung ke kewenangan saja. Silakan langsung ke kewenangan. Kewenangan tidak perlu Ya, masuk kewenangan bab 2 kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nomor 1, Undang-Undang 1945 telah membentuk lembaga yang berfungsi mengawal mungkin konstitusi, saudara yaitu pemohon sebentar. Di kewenangan ini cukup saudara menyampaikan bahwa yang saudara minta untuk diuji itu adalah undang-undang dan sesuai dengan pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sehingga Mahkamah berwenang. Tidak usah panjang lebar dijelaskan. Nanti Mahkamah juga akan baca sendiri. Silakan ya, kewenangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Legal standing yang perlu saudara sampaikan. Terus kedudukan hukum legal standing para pemohon dianggap dibacakan. Oh, dianggap dibacakan juga. Yang keempat, pokok permohonan di sini bab 5 uji dari bagian kedua bab 4 Undang-Undang Kerjaan. Yang pertama ialah pasal 59, yang kedua pasal 61 ayat 1 huruf C, yang ketiga pasal 61A, yang keempat pasal 154A, yang kelima pasal 156. Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang selanjutnya langsung ke petitum Yang Mulia. Silakan. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, alasan, fakta hukum di atas, dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pengujian material 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 59 yang termuat dalam bagian kedua bab 4 Ketenagakerjaan pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6573 sepanjang prase pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai adanya waktu yang menentukan batasan waktu berakhirnya bekerja maksimal 3 tahun. Petitum yang ketiga, menyatakan pasal 61 ayat 1 huruf C yang termuat dalam bagian kedua bab 4 Ketenagakerjaan pasal 81 angka 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 sepanjang prase selesainya suatu pekerjaan tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibanai ada kesepakatan para pihak untuk mengakhiri hubungan kerja. Petitum yang keempat, menyatakan pasal 61A yang termuat dalam bagian kedua bab 4 Ketenagakerjaan pasal 81 angka 17
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kurung buka, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, sepanjang frase huruf C bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai dihapusnya ayat 1 frase huruf C. Yang kelima, menyatakan pasal 154A yang termuat dalam bagian kedua bab 4 Ketenagakerjaan pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kurung buka, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai pemutusan kerja akibat dari ketentuan dalam pasal-pasal berikut. Pasal 61 dianggap dibacakan, pasal 162 dianggap dibacakan, pasal 163 dianggap dibacakan, pasal 164 dianggap dibacakan, pasal 165 dianggap dibacakan, pasal 166 dianggap dibacakan, pasal 167 dianggap dibacakan, pasal 168 dianggap dibacakan, pasal 169 dianggap dibacakan, pasal 170 dianggap dibacakan, pasal 171 dianggap dibacakan, pasal 172 dianggap dibacakan. Selanjutnya petitum yang ke-6 menyatakan pasal 156 ayat 2 dan ayat 4 huruf C yang termuat dalam bagian kedua bab 4 Ketenagakerjaan pasal 1 angka 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kurung buka, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 pada ayat 2 sepanjang frase paling sedikit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai adanya penambahan untuk pemberian kompensasi pesangon, dan pada ayat 4 huruf C sepanjang frase hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian bersama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai adanya ketentuan uang pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Petitum yang ketujuh menyatakan pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 yang diubah dan dihapus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru. Petitum yang ke-8 memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum para pemohon, Andri SH, MH, dan rekan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan. Tapi tentu nasihat yang kami berikan dalam kaitannya dengan persyaratan-persyaratan formil sebuah permohonan di MK, tidak masuk ke substansi perkara. Karena kalau kami masuk nanti kami yang membuat permohonan. Baik, untuk selanjutnya dimohon dengan hormat Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Arief untuk menyampaikan masukan-masukan atau tanggapan. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Aswanto, Ketua Majelis Panel.
para pemohon. Sekarang kita mulai dari pemohon nomor 3 terlebih dahulu, ya. Pemohon nomor 3. Pemohon nomor 3. Iya, Yang Mulia. Ya, kita mulai dulu sambil begini. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panel, Bapak Profesor Aswanto, kita tidak masuk ke dalam substansi. Kita hanya menunjukkan apa yang harus diuraikan, apa yang menjadi penting untuk diperhatikan di dalam satu permohonan. Begini, untuk perkara nomor 3 terlebih dahulu. Perkara nomor 3 itu identitas pemohonnya. Itu suaranya. Ya. Pemohonnya di sini saya tanya ke kuasa hukumnya. Pemohonnya itu Federasi Serikat Pekerja Rokok atau pemohonnya itu perorangan? Saya tanya, dijawab, silakan dijawab. Apa pemohonnya ini? Federasi Serikat Pekerja atau pemohonnya adalah perorangan? Kenapa lalu? Di mana? Mas Har. Lalu kenapa? Silakan dijawab. Pemohonnya itu Serikat Pekerja, Federasi Serikat Pekerja atau perorangan? Serikat Pekerja, Yang Mulia. Serikat Pekerja. Iya, Yang Kalau Mulia. Serikat Pekerja Yang itu Mulia. diwakili oleh siapa menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerjanya? Diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Yang Mulia. Nah, Yaitu berarti pimpinan kalau pusat begitu, dalam- kalau Yang begitu, pemohonnya ini dalam perkara nomor 3 itu satu badan atau satu institusi atau perorangan? Badan kan, institusi kan, Serikat Pekerja. Satu badan, ya, betul. Yang satu Nah, badan. kalau begitu, Iya, iya. ini nama 1 Sudarto, pemohon Iya, Yang Mulia. 1, Yayan Supian, pemohon 2. Nah, kalau Iya, Yang gini, itu menunjukkan bahwa pemohon itu perorangan. Mestinya Iya, Yang pemohonnya ditulis, pemohon adalah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau dan seterusnya, yang dalam Iya. hal ini diwakili oleh Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supian selaku Sekretaris Umum. Jadi Baik, Yang Mulia. bukan para pemohon, bukan pemohon 1, pemohon 2, tapi pemohonnya itu 1 Federasi Serikat Pekerja. Jadi itu tolong identitasnya atau pemohonnya itu diperbaiki. Baik, Yang Mulia. Ya, Terima kasih, Yang Mulia. baik. Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan, kalau itu berubah, berarti ya dari urutan sistematikanya saya sampaikan. Yang Mulia. Kalau begitu, kedudukan hukumnya juga pada waktu menjelaskan kedudukan hukum, itu kenapa Federasi Serikat Pekerja ini mempunyai kedudukan hukum itu harus dijelaskan. Iya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Berbeda dengan kedudukan hukum kalau ini perorangan, dijelaskan. Ya. Kerugian Iya. konstitusional apa yang dialami oleh Federasi Serikat Pekerja ini karena adanya pasal-pasal Undang-Undang Ciptaker yang Anda ajukan judicial review. Ya. Baik, Yang Mulia. Kalau kedudukan hukum kewenangan jelas ini mahkamah berwenang, tapi itu harus Anda uraikan mulai dari kewenangan mahkamah di dalam Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang itu harus dijelaskan sampai kepada PMK peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru, sehingga itu menunjukkan kalau itu yang diuji adalah Undang-Undang Ciptaker pasal ini berarti mahkamah berwenang, itu kewenangan. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Ya, kemudian yang kedudukan hukum itu tadi diuraikan. Ya, kedudukan hukumnya.
kita sudah sampai ke kedudukan hukum sekarang, berarti kedudukan hukumnya juga kenapa Federasi Serikat Pekerja ini mempunyai kedudukan hukum, di mana letak Ya, baik. kerugian konstitusionalnya? Apakah itu menyebabkan kerugian konstitusional yang sifatnya potensial atau kerugian yang bersifat aktual terhadap pasal karena adanya pasal-pasal itu harus Baik, Yang Mulia. diuraikan. Terus kemudian saudara menyebutkan di sini, Yang Mulia. saya tanya, yang diuji itu pasal-pasal berapa? Pasal 59, pasal 61, pasal 154 dan 156 Yang Mulia. Oke. Ada 5 pasal. Ya, berarti pasal-pasal itu yang menjadi Iya, landasan Yang Mulia. konstitusional pengujiannya pasal berapa Undang-Undang Dasar? Pasal 28, pasal Iya. 27, Ya, ada pasal 28B. saudara menggunakan dasar pasal pengujiannya 27 ayat 2, Pasal 28, 28D, ayat 28I ayat 2 itu ya, 28H ayat 4. Nah, 2. Iya. kalau begitu di dalam positanya Anda harus menguraikan atau di dalam alasan permohonannya menguraikan Ah, semakin banyak pasal yang diujikan dan semakin Iya, Mulia. banyak landasan konstitusional atau pasal undang-undang dasar yang dijadikan pengujian, maka itu harus ditunjukkan. Pasal ini bertentangan dengan pasal ini undang-undang dasar karena begini-begini. Oh, ini Baik, Yang Mulia. menyebabkan ada kerugian konstitusional, ada kerugian Baik, Yang yang menyangkut hak asasi, menyangkut ini yang harus diuraikan, ya. Sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Panel Baik, terhadap Yang Mulia. perkara nomor 4. Perkara nomor 4 itu setebal ini banyak menguraikan, malah membandingkan undang-undang yang lama dengan undang-undang Ciptaker. Bukan menunjukkan Baik. adanya pertentangan antara undang-undang itu atau pasal-pasal itu dengan undang-undang dasarnya. Jadi semakin Anda menunjukkan atau menggunakan pasal undang-undang dasar sebagai, ini istilah kontemporernya, istilah umumnya, batu uji, semakin batu ujinya banyak, Anda semakin harus menguraikan batu uji itu digunakan untuk menyatakan ini bertentangan dengan undang-undang dasar. baik Yang Mulia. Ya, jadi Iya, Anda Mulia. bisa saja fokus, tidak perlu banyak undang-undang dasar pasal yang digunakan, tapi Baik, fokus pasal mana sajalah yang sebetulnya Baik, memang menjadikan undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Ya, misalnya menunjukkan Iya, Mulia. adanya ketidakpastian hukum, menunjukkan tidak ada rasa keadilan, menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Itu pasal-pasal yang biasanya digunakan. Kalau Anda misalnya menggunakan undang-undang dasar misalnya tidak sesuai dengan negara hukum, itu uraiannya sangat susah dilakukan. Ya. Jadi tolong di dalam posita itu betul-betul menjelaskan di mana letak pertentangan pasal yang Anda ujikan dengan undang-undang dasar. Terus Yang Mulia. kemudian itu muncul nanti di dalam petitumnya. Baik Yang Mulia. Saya sampaikan harus ada konsistensi, koherensi, dan korespondensinya antara posita dengan petitumnya. Baik Yang Mulia. Tidak diuraikan di posita, kemudian tahu-tahu muncul di dalam petitum minta dibatalkan, minta dinyatakan tidak berlaku. Alasannya apa? Nggak ada di dalam posita, tidak ada di alasan permohonan. Atau sebaliknya, di positanya ada, tapi tidak muncul di dalam petitumnya. Jadi satu permohonan yang baik,
itu bisa menunjukkan yang pertama sebagai pintu masuk, oh mahkamah itu berwenang. Yang Yang mulia. kedua, menunjukkan pemohon ini punya legal standing. Baik, Yang Mulia. Terus kemudian antara posita dan petitum harus konsisten, koheren, dan berkorespondensi. Karena kalau tidak, nanti mahkamah bisa melihat begini, oh ini permohonannya kabur, nggak jelas. Meskipun mahkamah bisa saja memahami, tapi kalau terlalu sumir permohonannya, maka mahkamah nggak bisa memahami, ya mahkamah akhirnya menyatakan permohonan ini kabur, Baik, Yang obskur, gitu ya. Baik, Tolong baik, Yang Mulia. untuk perkara nomor 3 itu Iya. diperhatikan apa yang saya Baik, Yang Mulia. sampaikan, ya. Itu juga bisa menjadi Terima kasih, Yang pedoman. Baik, sekarang kita ke perkara nomor 4. Ketua panel Prof. Aswanto, saya juga kembali menegaskan hal-hal yang tidak menyangkut substansi. Jadi hal-hal yang formil tentu juga menyangkut di sana tentang cara penulisan dan format daripada permohonan ini. Saya memulai dari isi perihal nomor perkara nomor 3 ini ya. Ya, permohonan nomor 3, permohonan pengujian. Di situ tadi perihalnya disebut permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 2020. Tentunya mestinya sudah ada di situ pasal yang diuji. Ya. Nanti kalau hanya membuat seperti ini seolah-olah adalah pengujian formil. Padahal yang dimaksud dalam permohonan ini adalah permohonan ataupun pengujian material. Nah, apakah karena ada konsistenannya permohonan ini, maka pasal-pasal yang diuji itu di dalam substansi atau dalam uraian permohonan ini saya lihat masih ada keraguan. Apakah keseluruhannya diuji itu bab bagian kedua bab 4 atau hanya pasal-pasal yang disebutkan tadi, yaitu pasal 54, saya ulangi dulu, pasal-pasal yang sudah disebutkan tadi. Nah, itu harus ada ketegasan ya, ada hubungannya. Baik, Yang Mulia. Ya, ada hubungannya tadi yang diuraikan dalam isi permohonan ini. Jadi seolah-olah mau menguji keseluruhan bab 2 itu ataukah bab 4 itu ataukah hanya pasal-pasal yang disebutkannya tadi. Nah, itu perlu supaya ada kejelasan nanti dalam perihal. Kemudian tadi identitas tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Arief bahwa harus jelas apakah ini perorangan ataupun kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama misalnya, boleh. Tapi tadi sudah ditegaskan bahwa ini adalah berdasarkan permohonan dari federasi ya, serikat pekerja. Iya. Ya. Iya, Nah, Mulia. namun itu pun nanti kalau sudah itu ditegaskan tentu diperlihatkan nanti ada di anggaran dasarkah atau di anggaran rumah tanggakah bahwa Baik, Yang Mulia. ketua ataupun sekretaris umum ini adalah orang yang berhak maju ke pengadilan. Itu juga harus dilihat di mana, ya, di anggaran dasar, Baik, Yang di Mulia. anggaran rumah tangga, itu siapa yang berhak? Apakah mesti tiga-tiga dengan bendahara? Nah, itu juga. Baik, Yang Mulia. Ya, enggak usah dijawab-jawab dulu, ya, dicatat aja. Jadi itu yang perlu ditegaskan sehubungan dengan pemohon ini, apakah ini perorangan atau serikat pekerja, yang dalam hal ini berarti adalah organisasi privat ya. Nah, kemudian saya melihat di halaman 3 ini ada fakta hukum ya. Fakta hukum sebenarnya tidak kita kenal. Dalam PMK kita itu kan sudah jelas, PMK nomor 6 2005, yang perlu disebutkan ataupun
dimuat dalam permohonan itu adalah mengenai identitas, kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, kemudian alasan-alasan permohonan atau posita, baru terakhir nanti petitum. Jadi ini fakta hukum, boleh-boleh saja Anda masukkan misalnya di dalam Anda menguraikan posita misalnya ya, bahwa kami mohon pasal-pasal ini yang diuji karena adanya perubahan undang-undang, beberapa undang-undang, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Nah, ini boleh masuk. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kewenangan mahkamah tadi sudah juga dijelaskan bahwa kewenangan mahkamah ini hanya menunjukkan bahwa yang Anda uji ini adalah undang-undang. Kalaupun Anda menyatakan bahwa perpu atau segala macam itu, nanti itu yang harus Anda uraikan, bahwa yang diuji ini adalah bentuk undang-undang, karena mahkamah hanya berwenang menguji undang-undang. Dan menurut putusan Mahkamah Konstitusi ada juga bahwa perpu itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi ini jelas bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 adalah undang-undang, sehingga mahkamah berwenang menguji materi ini. Kemudian di sini ada pasal-pasal yang dibuat sebagai alasan-alasan, yaitu Undang-Undang Nomor saya ulangi, ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1000, saya ulangi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun ini kan sudah ada perubahannya juga. Nah, kalau kita lihat juga di poin 1 di halaman 5 itu ya, menyangkut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ini juga sudah kurang lengkap nih, karena sudah ada perubahan Undang-Undang MK yang baru ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ya, nomor 1, nomor 2 ini dikutip pasal 24C Undang-Undang Dasar ya, kemudian pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, setelah inilah seharusnya Anda cantumkan Undang-Undang Nomor 12 itu tahun 2011 ya. Jangan setelah Anda memasukkan Undang-Undang Dasar sebagai batu uji. Jangan, seharusnya sebelum. Ya. Baiklah, mengenai kewenangan saya anggap sudah selesai. Nah, kembali ke kedudukan hukum atau legal standing ini. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Yang Mulia Prof. Arief, tentunya tidak hanya mencantumkan pasal 51 ayat 1 ini saja dari Undang-Undang MK, menyatakan perorangan warga negara dan seterusnya. Tentu ini sudah ada istilahnya itu jurisprudensi ya, menurut para advokat pengacara, jurisprudensi. Katanya kerugian konstitusional itu bisa dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2006 dan nomor 11 tahun 2007. Itu ada poin A, B, C, D, E yang di situ menyatakan harus diuraikan apa hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu harus jelas diuraikan. Ya, sehingga Anda membuat pasal berapa, 27, 28 dan seterusnya itu. Nah, kemudian yang B, hak kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh undang-undang yang diuji. Nah, undang-undang dengan keluarnya undang-undang yang diuji ini ada kerugian hak konstitusional daripada pemohon. Itu diuraikan pada poin B. Poin C kemudian hak dan kewenangan konstitusional itu bersifat spesifik dan aktual. Nah, kalau dilanjutkan lagi, potensial menurut penalaran yang wajar itu akan terjadi. Nah, itu poin C-nya. Poin D ada kausa verban atau sebab akibat. Dengan keluarnya undang-undang itu ada kerugian hak konstitusional daripada pemohon. Yang terakhir, ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan ini maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi. Nah, saya lihat di sini di dalam kedudukan hukum tidak diuraikan oleh pemohon, sehingga itu mungkin bisa
pikirkan apakah itu dimasukkan dalam menguraikan kerugian konstitusi, saya ulangi, kedudukan hukum ataupun legal standing para pemohon. Nah, pokok permohonan, nah ini perlu nanti ketegasan tadi seperti apa yang sudah saya sebutkan, bahwa apakah ini di halaman 9 ya, di sini ada ketidakjelasan. Bagian kedua bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja adalah saling terkait erat. Karenanya walaupun para pemohon tidak secara eksplisit menyebut setiap pasal dalam argumentasi hukum terhadap setiap pasal dalam bagian kedua bab 4 Undang-Undang Cipta Kerja, namun berdasarkan alasan-alasan argumentasi hukum di bawah nanti, nah ini para pemohon bermaksud juga mengajukan permohonan pengujian material atas seluruh pasal yang termuat. Nah, itu harus ada ketegasan ini ya. Harus ada ketegasan yang diuji itu yang mana sebenarnya. Apakah seluruhnya atau hanya pasal-pasal yang disebutkan tadi. Nah, saya beranjak ke halaman 10. Di sini di poin 1 ya, ini dalam menguraikan pokok permohonan ini. Di sini menyebutkan di poin 1 ini ada kalimat yang saya mau pertanyakan ini, apa yang dimaksud dengan kalimat paling terakhir ini? Ya, bahwa menurut dan seterusnya terakhir dengan dalil-dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. Ini apa artinya kira-kira ini? Coba dijawab dulu. Ya, itu penjelasan yang mulia. Jadi kami ingin menjelaskan dalil-dalil kami yang kami masukkan ke dalam positas sebagai alasan di dalam pasal 59 yang mulia. Ya, bagian duduk perkara yang mana maksudnya? Ya, artinya bahwa di dalam pasal 59 kan ada tentang penghilangan masa waktu 3 tahun untuk Ya, bukan itu maksudnya. duduk perkara yang mulia. Ya, saya melihat ini asal dicomot aja ini. Kan kalau putusan mahkamah memang ada membuat ini untuk lengkapnya kita dalam permohonan pemohon itu tidak seluruhnya, cuman menunjuk kepada bagian duduk perkara. Anda bagian apa yang bagian duduk perkara yang Anda kemukakan? Ini nampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kalimat ini ya. Kita mahkamah yang sering menggunakan istilah itu supaya kita tidak seluruhnya mengajukan ataupun memuat isi daripada permohonan itu. Nah, kemudian yang kedua juga sama, alasan kedua di halaman 13. Kemudian terakhir di bagian, saya ulangi lagi di ini, di petitum ya, di petitum. Saya melihat ada yang harus dilengkapi di sini ataupun dikurangi di poin 4 atau petitum nomor 4 itu. Ini kan menyatakan bahwa huruf C itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, ini tidak perlu lagi ada yang sepanjang tidak dimaknai itu ya, karena itu nggak ada gunanya lagi kalimat yang terakhir itu, sehingga cukup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu yang di poin petitum nomor 5. Saya ulangi, itu di petitum nomor 4. Nah, sekarang di petitum nomor 5 saya juga masih tidak mengerti ini. Harusnya jelas ini ya, bahwa pasal 161 ini juga harus dicantumkan undang-undang mana ini, apakah undang-undang yang cipta kerja atau undang-undang yang lain. Ini kan harus dilihat atau dicantumkan di bagian pertama ini ya, akibat dari ketentuan dalam undang-undang sekian pasal-pasal berikut misalnya ya. Jadi kita nggak tahu ini pasal dari undang-undang mana ini, boleh dijawab? Undang-Undang 13 yang mulia. Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, kan lari dari sini. Jadi saya menduga juga ini kan undang-undang yang lain atau undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti apa yang tadi
sudah diingatkan bahwa kita ini tidak mengacu kepada undang-undang yang lama, ya, tidak mengacu kepada undang-undang lama. Pedoman kita hanyalah kepada hak-hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sekali lagi saya ingatkan itu, kalau itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 13. Nah, ini di poin 7 lagi ya, petitum nomor 7. Nah, ini juga ya harus Anda pikirkan apakah ini tetap mau buat tetap memuat petitum nomor 7 ini atau tidak, karena harus lebih konkret ya. Karena undang-undang yang baru sudah ada, yaitu Undang-Undang 11 2020. Nah, ini juga saya mau ingatkan di petitum nomor 7. Barangkali demikian saja. Terima kasih Yang Mulia. Para pemohon perkara 3 dan perkara nomor 4, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arif, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, saya kira sudah komprehensif sekali dalam rangka perbaikan permohonan saudara. Ada catatan sedikit dari saya juga. Pertama, untuk perkara nomor 3, tadi Yang Mulia Prof. Arif sudah menyampaikan bahwa harus ada keterkaitan, ada korelasi, ada korespondensi antara mulai posita, petitum ya. Nah, ini contoh ya, contoh untuk perkara nomor 3. Pasal yang diuji itu kan ada 4 berapa? Pasal yang diuji itu nanti ini karena saudara tidak mencantumkan di perihal. Untuk perkara nomor 4 sudah dicantumkan perihal permohonan pasal pengujian pasal bla 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 Undang-Undang 11 gitu. Ini Anda tidak mencantumkan. Walaupun di dalamnya memang ada saudara tulis pasal-pasal yang diminta untuk diuji. Ini ada di halaman 8 yang mulia. 8. Ya. Halaman 8 yang mulia. Iya, halaman 8 ya. Pasal 59, 61 ayat 1 huruf C, pasal 61A, pasal 154A, pasal 156. Betul ya? Iya yang mulia, betul. Nah, ini yang tadi Yang Mulia Bapak Dr. Manahan sudah menyampaikan supaya di bagian perihal juga sudah dicantumkan, sehingga nanti mahkamah akan merujuk dari sana pasal mana saja yang diuji gitu. Yang tadi Yang Mulia Prof. Arif menyampaikan harus ada korelasi dan berkorespondensi dari depan sampai ke petitum gitu. Nah, sebagai contoh untuk permohonan nomor 3 bahwa konsep korespondensi dan korelasi itu ternyata tidak terjadi pada permohonan saudara. Terbukti di petitum saudara tiba-tiba muncul saudara meminta undang-undang lain gitu, yang saudara tidak mencantumkan sebagai pasal yang diuji. Coba saudara lihat nanti, ini contoh saja. Saudara meminta Undang-Undang nomor 13 malah, ini secara keseluruhan menyatakan pasal-pasal Undang-Undang 13, padahal kan Undang-Undang 13 saudara tidak uji gitu. Nah, ini yang tadi tidak ada korelasi dan korespondensinya antara posita dengan petitum. Nah, lalu kemudian undang-undang yang saudara minta ini kan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi kan, sudah dimasukkan, sudah diresepsi ke dalam Undang-Undang Ciptaker. Nah, jadi nanti kalaupun ini misalnya ada korespondensinya, ada korelasinya, kalau undang-undang itu sudah dinyatakan tidak berlaku, tentu mahkamah akan mengatakan kehilangan objek, tidak ada lagi objeknya. Nah, itu contoh saja. Nanti coba saudara teliti kembali lagi permohonan saudara. Itu untuk perkara nomor 3. Lalu kemudian tadi Yang Mulia Prof. Arif dan Yang Mulia Pak Manahan juga sudah menyinggung, ini ada 7 pasal sebenarnya, 7 pasal, tetapi pasal 28D itu ayat 1 dan ayat 2, sehingga ada 8
dasar pengujian yang saudara ajukan, saya mencoba membaca dari halaman awal sampai halaman terakhir, ini belum konkret. Misalnya, pasal yang saudara uji itu, tadi yang mulia Prof. Arief sudah memberikan masukan. Misalnya pasal 59, ya, mestinya saudara menguraikan pasal 59 ini bertentangan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar. Menurut pasal 59 ada hak konstitusional yang diberikan kepada saudara di sana, tetapi kemudian dengan adanya pasal 59, hak konstitusional saudara itu merasa dirugikan atau terabaikan. Nah, ini yang tidak diurai secara komprehensif. Ini sekedar contoh saja. Terhadap pasal-pasal lain juga saudara nanti harus menguraikan seperti itu. Pasal 61 ayat 1 huruf C bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar. Harus ada uraiannya. Tidak sekedar menyatakan bertentangan, tetapi harus diurai secara komprehensif sehingga mahkamah bisa memahami nanti bahwa ya memang betul dengan adanya pasal 59 ini ternyata hak konstitusional yang diberikan oleh pemohon oleh pasal 27 misalnya itu terabaikan. Nah, kalau seperti itu ya permohonan saudara bisa menjadi kabul gitu. Tetapi kalau saudara tidak mampu menguraikan di mana letak pertentangannya, mahkamah jadi bingung nanti. Kita tidak bisa melihat yang mana sebenarnya yang merugikan para pemohon. Itu contoh tidak untuk perkara nomor 3 saja, tetapi juga untuk perkara nomor 4. Kemudian untuk kami lagi menghitung untuk uji formil karena ada putusan mahkamah nomor 27. Tenggang waktu untuk mengajukan pengujian formil itu adalah 45 hari. Tentu kalau sudah lewat 45 hari itu dianggap tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga permohonan saudara bisa tidak dapat diterima gitu ya. Tapi kalau masih nanti mahkamah akan memeriksa gitu ya. Mahkamah akan mengkaji itu. Baik, untuk para pemohon saya kira respon yang kami minta adalah respon dalam perbaikan nanti. Respon secara lisan mungkin tidak perlu. Nanti kalau ada yang saudara mau perbaiki sesuai dengan apa yang disarankan oleh panel, silakan, itu hak saudara. Tapi kalau saudara sudah yakin bahwa apa yang saudara tuangkan di dalam permohonan awal ini itu sudah betul adanya, itu menjadi wilayah saudara. Kami sekedar menyarankan, mau diikuti atau tidak itu menjadi hak saudara. Itu wilayahnya saudara untuk menentukan kami memperbaiki atau tidak. Nah, kemudian ada perubahan PMK. Kalau PMK sebelumnya ya di undang-undang tetap saudara diberi kesempatan 14 hari untuk melakukan perbaikan. Sebelumnya 14 hari itu diminta untuk waktu paling lambat memasukkan. Kita belum menentukan sidang lanjutan berikutnya. Nah, sekarang PMK baru kami sudah langsung menentukan sidang berikutnya. Jadi sidang pendahuluan berikutnya itu tanggal 3 hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Itu 14 hari dari sidang awal ini. Nah, kalau dulu saudara diberi kesempatan 14 hari, saudara boleh memasukkan lebih awal sebelum 14 hari itu, lalu kemudian setelah masuk baru mahkamah akan menentukan jadwal persidangan berikutnya. Nah, sekarang mahkamah langsung menentukan jadwal sidang berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 3 Mei 2021. Artinya paling lambat saudara sudah harus melakukan perbaikan kalau memperbaiki pada hari sidang itu. Tetapi kalau saudara melakukan perbaikan lebih awal, saudara juga bisa menyampaikan permohonan perbaikan itu lebih awal.
artinya saudara menyampaikan perbaikan permohonan lebih awal atau tidak, Mahkamah tetap mengagendakan sidang berikutnya tanggal 3 Mei 2021. Jelas ya? Jelas Yang Mulia. Ada yang mau disampaikan untuk nomor 3 dulu? Nggak usah kita tidak usah berdiskusi mengenai apa yang kami sarankan tadi. Itu hanya saran saja. Silakan. Itu Yang Mulia. Jadi kami nomor 3 akan melakukan perbaikan Yang Mulia. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Sekali lagi sidang berikutnya untuk perkara nomor 3 dan perkara nomor 4 hari Senin tanggal 3 Mei tahun 2021. Penyampaian ini sekaligus sebagai undangan, tetapi nanti akan disusul juga dengan undangan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Selasa 20 April 2021 untuk perkara nomor 3 dan 4 PUU 19 Romawi 2021 telah selesai. Terima kasih, selamat siang.